Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Firnanda. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak, program studi manajemen dari kelas M4. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah perilaku organisasi pada hari Rabu 11 Mei 2022. Langsung saja saya masuk ke dalam penyampaian saya. Yang pertama, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi terbentuk dari dua kata, yaitu kata perilaku dan kata organisasi. Perilaku adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Lalu organisasi adalah alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain. Mereka mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama, karena mereka juga memiliki tujuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan, definisi perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku individu, kelompok, struktur dalam organisasi dengan maksud untuk menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Lalu yang kedua, yaitu beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Yang pertama, ilmu psikolog. Ilmu psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Secara spesifik, sumbangan psikologi dalam bidang perilaku organisasi berkenaan dengan masalah-masalah seperti kebosanan, kelelahan, dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, sosiologi. Sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Dalam kaitannya dengan perilaku keorganisasian, maka konsep-konsep yang berasal dari sosiologi dapat memberi masukan terhadap perilaku organisasi seperti proses sosialisasi, budaya organisasi, dan konflik. Lalu yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha untuk mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Kontribusi untuk perilaku organisasi yaitu bagaimana menerapkan perubahan dan bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima. Lalu ilmu yang keempat yaitu ilmu antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Hal yang dapat diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi seperti perbedaan-perbedaan fundamental dalam nilai, sikap, dan norma tentang perilaku yang dapat diterima mempengaruhi cara orang bertindak. Lalu ilmu yang kelima yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik untuk perilaku organisasi adalah struktur konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Lalu soal yang ketiga yaitu karakteristik dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku. Perilaku fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi adalah agar berbagai proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu, soal nomor 4, apa yang saya ketahui tentang teori motivasi? Ada 6 teori motivasi, yakni teori kebutuhan atau need dari Abraham Maslow. Yang kedua ada teori dua faktor dari Frederick Herzberg.
Yang ketiga, teori prestasi atau achievement dari David M. Silen. Yang keempat, teori penguatan atau reinforcement. Yang kelima, teori harapan atau ekspektasi. Yang keenam, teori tujuan sebagai motivasi. Tiga teori yang telah saya sebutkan tadi tiga teori yang pertama tadi terdahulu berfokus pada apa yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu kegiatan. Teori-teori itu membahas tentang sesuatu yang mendorong atau motivator seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk juga yang disebut bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dikaitkan dalam kategori teori isi atau content theories. Berikutnya, teori yang disebutkan terakhir dalam urutan yang baru saya sebutkan tadi adalah teori-teori motivasi yang berfokus pada bagaimana mendorong manusia agar berbuat sesuatu, termasuk juga dalam bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, berarti teori-teori motivasi tersebut membahas cara-cara dan langkah-langkah dalam memberikan dorongan sehingga dikategorikan sebagai proses. Soal nomor 5 ada video. Video pertama itu berbicara tentang pembicaranya adalah Eriko Muhammad. Topik yang dibicarakan adalah sikap dan hubungannya dengan perilaku. Lalu isi yang dijelaskan dalam video pertama adalah sikap berasal dari bahasa Latin, yaitu aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan tidak melakukan aksi atau tindakan. Dengan demikian, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasinya positif atau negatif, yaitu suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak dikaitkan dengan situasi objek dan lingkungan, serta dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau sebagai respon. Maka dari itu, sikap sifatnya dinamis. Lalu ada karakter sikap, karakteristik sikap. Yang pertama, memiliki arah, artinya sikap selalu mengarah ke arah positif atau negatif. Yang kedua, intensitas, artinya kekuatan. Sikap setiap orang belum tentu sama walaupun dihadapkan dengan situasi yang sama. Yang ketiga, keluasan. Artinya dalam suatu situasi belum tentu setiap orang dapat merespon setiap hal yang terjadi. Yang keempat, konsistensi. Artinya sikap dengan respon harus sesuai. Yang kelima, spontanitas. Artinya penyampaian sikap selalu spontan, tetapi belum tentu juga respon langsung mengikuti. Ada juga namanya komponen sikap. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu penilaian individu terhadap objek atau subjek. Yang kedua ada komponen alektif, yaitu perasaan individu terhadap objek atau subjek yang sesuai dengan penilaian sebelumnya. Yang ketiga ada komponen perilaku, yaitu tindakan dengan keyakinan dan keinginan individu yang sesuai dengan penilaian sebelumnya. Ada fungsi sikap. Yang pertama fungsi pengetahuan, yang kedua fungsi identitas, yang ketiga fungsi harga diri, yang keempat fungsi pertahanan diri atau ego defensif, yang kelima fungsi motivasi kesan atau impression motivation. Lalu pembentukan sikap. Yang pertama pembentukan klasik terjadi ketika stimulus rangsangan diikuti oleh stimulus rangsangan yang lain. Lalu yang kedua pengkondisian instrumental terjadi karena perilaku mendatangkan hasil menyenangkan atau sebaliknya. Yang ketiga belajar melalui pengamatan terjadi ketika mengamati perilaku orang lain lalu mencontohnya. Yang keempat, perbandingan sosial itu terjadi dengan membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Lalu kita masuk ke hubungan sikap dengan perilaku. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari perilaku. Perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan.
Hubungan sikap dan perilaku dijelaskan dalam beberapa teori. Yang pertama, teori perilaku beralasan. Teori ini mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal, yaitu yang pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap, namun oleh sikap spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap, tetapi juga oleh norma-norma objektif, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Yang ketiga, sikap terhadap sesuatu, perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi, niat berperilaku tertentu. Lalu teori yang kedua yaitu teori perilaku berencana. Teori ini adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu teori perilaku beralasan. Dalam teori ini, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Teori yang ketiga yaitu teori attitude to behavior process model. Dalam teori ini mengemukakan hubungan sikap dan perilaku adalah spontan. Apabila kita dihadapkan pada sebuah kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara cepat, maka secara spontan sikap yang terdapat pada diri kita akan mengarah pada perilaku. Lalu yang nomor 6. Soal nomor 6 juga menanggapi 2 video. Video kedua, pembicara dari video yang pertama itu adalah Dr. Nur Effendi, SOS MSI. Topik yang dibicarakannya adalah pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Isi dari video tersebut adalah pengertian atau definisi perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi, dan kemudian mengaplikasikannya pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Ada beberapa bidang ilmu yang bersentuhan langsung dengan perilaku organisasi, seperti teori organisasi, pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Fokus perilaku organisasi adalah pada upaya meningkatkan produktivitas, menurunkan ketidakhadiran dan turnover, serta meningkatkan kepuasan kerja. Dalam perilaku organisasi ada juga yang namanya individual process, yaitu 1. Dasar-dasar perilaku individu, yang kedua, nilai sikap dan kepuasan kerja, yang ketiga, personality dan emotions, yang keempat, persepsi dan pembuatan keputusan individu, yang kelima, motivasi, yang keenam, stres kerja. Lalu ada juga group dan interpersonal process, yaitu 1. Dasar-dasar perilaku kelompok, 2. Memahami tim kerja, 3. Komunikasi, 4. Leadership and trust, yang kelima power and politics, yang keenam konflik dan negosiasi. Lalu ada juga organizational process, yaitu 1. Dasar-dasar struktur organisasi, 2. Job design, 3. Desain organisasi, 4. Budaya organisasi, 5. Perubahan organisasi. Dalam perilaku organisasi ada juga faktor yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor yang dipengaruhi perilaku organisasi adalah yang pertama produktivitas, yang kedua kemangkiran, yang ketiga turnover, yang keempat keanggotaan organisasi, dan yang kelima adalah kepuasan kerja. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama level individual. Terdapat variabel yang mempengaruhi perilaku individual saat bekerja, yaitu karakteristik biografi. Tercakup usia, jenis kelamin, status perkawinan, personality, emosi, persepsi, pembuatan keputusan individual, learning, dan motivasi. Yang kedua
adalah level kelompok. Variabel-variabel pada level kelompok yang mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok adalah pola komunikasi, gaya kepemimpinan, power and politik, dan konflik. Perilaku individu dalam kelompok melebihi dari jumlah total semua tindakan individu yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, level organisasi, yaitu yang pertama desain organisasi, proses kerja, dan desain pekerjaan. Yang kedua, praktik dan kebijakan sumber daya manusia organisasi. Yang ketiga, budaya internal organisasi. Selanjutnya dibahas definisi kepuasan kerja. Secara umum, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap suatu pekerjaan, perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima dan jumlah yang mereka percaya seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja adalah sikap yang ditampilkan oleh seorang individu terhadap kondisi kerja yang mereka hadapi. Kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan dari kepuasan akan kebutuhan individu sebagai suatu proses motivasi. Artinya, adanya kebutuhan individu yang belum terpuaskan akan menjadi motivasi bagi individu untuk bekerja lebih keras dan pada akhirnya akan dapat memenuhinya jika kebutuhannya telah terpenuhi. Maka kepuasan kerja pun akan muncul. Ada faktor kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Terdapat faktor yang menyebabkan kepuasan kerja dan ketidakpuasan dalam bekerja. Faktor yang menyebabkan kepuasan bekerja disebut sebagai faktor motivator. Dan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja disebut sebagai faktor higiene. Faktor motivator meliputi satu, prestasi, yang kedua pengakuan atas prestasi, yang ketiga pekerjaan itu sendiri, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kemajuan di tempat kerja, yang keenam pertumbuhan individual. Lalu faktor higiene meliputi satu, kebijakan dan administrasi perusahaan, yang kedua penyeliaan, yang ketiga hubungan dengan penyelia, yang keempat kondisi kerja, yang kelima gaji atau upah, yang keenam hubungan dengan rekan kerja, yang ketujuh hubungan dengan bawahan, yang kedelapan status kepegawaian, dan yang kesembilan keamanan kerja. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap di dalam sebuah pekerjaan tentu dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Jika kita menunjukkan serta menciptakan sikap yang baik dan juga mendapat sikap yang baik pula dari orang-orang di lingkungan pekerjaan kita, maka kepuasan kerja pun dapat tercipta dan begitu pun sebaliknya. Setelah menyaksikan video kedua, saya dapat menerapkannya dalam kehidupan saya, bahwa jika saya berperilaku baik dan juga ketika saya mendapat perilaku baik di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, maka kepuasan kerja pun dapat saya rasakan. Lalu manfaat yang saya dapatkan setelah menyaksikan video pertama adalah saya mengetahui definisi dari perilaku organisasi dan juga kepuasan kerja. Saya juga dapat mengetahui dan memahami bidang ilmu yang bersentuhan langsung dengan organisasi, lalu fokus perilaku organisasi, individual process, group and interpersonal process, organizational process, faktor yang dipengaruhi dan mempengaruhi perilaku organisasi, serta penjelasan tentang kepuasan kerja secara lebih mendalam. Lalu video yang ketiga, pembicara dari video tersebut, video yang ketiga adalah Syarif A dan Alifian R. Topik yang mereka bicarakan adalah perilaku individu dalam organisasi. Isi yang mereka bahas adalah pertama itu perbedaan perilaku individual yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor penting, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Maka untuk menyikapi perbedaan adalah dengan mengetahui sifat setiap individu, pola pikir individu, dan kepribadian individu.
Maka dari itu, dengan memahami kepribadian setiap individu yang berbeda, kita bisa memaksakan individu tersebut untuk mengikuti setiap apa yang kita kehendaki. Namun kita dapat menyesuaikan setiap individu yang berbeda dengan tujuan organisasi. Dalam kaitan antara individu dan organisasi, maka membawa karakteristik individu dalam organisasi sehingga terjadilah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Bagaimana menciptakan reaksi yang baik dalam suatu organisasi? Yaitu dengan cara memberikan bidang atau tingkatan dalam organisasi sesuai kemampuan dan kepribadiannya. Menyikapi perselisihan dalam organisasi sebagai anggota maupun sebagai pimpinan dengan cara mediasi dan lain sebagainya untuk memecahkan masalah perselisihan dalam organisasi. Setelah menyaksikan video ketiga, saya dapat menerapkan dengan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam organisasi sehingga dapat tercipta perilaku yang baik dalam organisasi. Lalu manfaat yang bisa didapatkan setelah menyaksikan video ketiga adalah saya dapat memahami tentang perbedaan perilaku individu dan dapat menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam organisasi. Saya juga dapat mengetahui penjelasan tentang perilaku individu dalam organisasi secara lebih mendalam. Soal yang ketujuh, pengertian organisasi. Dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi menjadi salah satu wadah untuk melatih seseorang dalam bersosialisasi dengan orang lain. Namun tidak hanya itu, organisasi bisa memberikan wadah bagi seseorang untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Organisasi bisa menjadi tempat untuk mencari wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa didapatkan di dalam lingkungan lain. Dalam dunia pekerjaan, yang sangat diperlukan adalah kemampuan memimpin yang baik, ketahanan mental yang kuat dalam memahami situasi sosial yang beragam. Banyak orang yang cerdas namun memiliki kelemahan ketika harus berkomunikasi dengan orang lain. Itu mengapa organisasi bisa menjadi alat bagi seseorang untuk melatih diri, berinteraksi dan bersosialisasi dalam sebuah kelompok yang nantinya bisa diimplementasikan ketika sudah berada pada dunia pekerjaan. Lalu pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu. Seperti kepada orang yang pemalu, dikenakan atribut kepribadian pemalu. Kepada orang yang supel diberikan atribut kepribadian supel. Dan pada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu proses atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit, Allport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Lalu pengertian sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Lalu pengertian motivasi. Kata motivasi atau motivation, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu.
Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Soal nomor 8, kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan perilaku organisasi. Kesan saya adalah saya merasa cukup terkejut ketika biasanya tugas-tugas yang diberikan dari mata kuliah lain dapat dikerjakan secara tertulis. Tetapi di mata kuliah perilaku organisasi ini, segala tugas-tugas yang diberikan dikerjakan secara penjelasan melalui video record. Dan dari situ saya juga memahami bahwasannya manfaat dari dosen memberikan tugas seperti itu adalah untuk mengetahui apakah mahasiswa itu paham atau tidak dari materi yang telah diberikan. Dan saya cukup terkesan akan hal tersebut. Lalu pesan saya adalah saya berharap agar perkuliahan bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, dan semoga bisa segera dilaksanakan dan diselenggarakan secara tatap muka agar lebih bisa berinteraksi dan memahaminya dengan baik. Untuk tugas-tugas yang sudah saya kerjakan ada 5, sesuai dengan yang telah diberikan. Yang pertama ada penjelasan tentang perilaku organisasi. Yang kedua ada sikap dan dalam dunia kerja. Yang ketiga macam-macam kepribadian individu. Tugas yang keempat ringkasan bab 2 yaitu kedudukan manusia dalam organisasi. Dan yang kelima adalah perbedaan individu dalam organisasi. Semua tugas tersebut dalam bentuk video record yang di-upload di channel YouTube pribadi saya, Nadia Firnanda. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.